Saya pernah berpikir bahwa keberanian adalah memenangkan pertarungan di atas ring, tapi itu hanyalah ilusi sampai hari itu tiba, ketika saya berdiri di depan Kamerat Nasional dan mengakui bahwa saya mencintai seorang pria. Sorak-sorai penonton berubah menjadi hening yang menusuk, dan dalam sekejap, dunia saya runtuh seperti rumah kartu di bawah angin topan. Saya gay, kata saya, dan itu adalah akhir dari segalanya yang saya bangun selama bertahun-tahun sebagai pegulat terkenal di Indonesia. Hati saya berdegup kencang saat itu, bukan karena takut kalah dalam pertandingan, tapi karena saya tahu konsekuensinya. Di negeri ini, di mana tradisi dan norma masyarakat masih menjerat seperti rantai besi, coming out bukanlah pilihan bijak. Tapi saya lelah berpura-pura. Selama ini, saya menyembunyikan perasaan saya terhadap Adi, pria yang telah menjadi cahaya dalam kegelapan hidup saya. Kami bertemu di sebuah gym kecil di Jakarta, di mana dia bekerja sebagai pelatih pribadi. Matanya yang hangat, senyumnya yang tulus, membuat saya merasa utuh untuk pertama kalinya. Tapi sekarang, setelah pengakuan itu, apakah dia masih ada di sisi saya? Malam itu, setelah siaran langsung berakhir, telepon saya berdering tanpa henti. Sponsor mundur, kontrak dibatalkan, dan media sosial dipenuhi hujatan. Pengkhianat bangsa. Hancurkan karirmu sendiri. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pukulan lawan di ring. Saya duduk sendirian di apartemen saya di kawasan Kemang, menatap dinding kosong, bertanya pada diri sendiri, mengapa saya melakukannya. Apakah ini benar-benar kebebasan, atau hanya mimpi buruk yang saya ciptakan sendiri? Pikiran saya berputar-putar, mengingat masa kecil di desa kecil di Jawa Tengah, di mana ayah saya mengajari saya bahwa pria sejati harus kuat, tidak boleh menunjukkan kelemahan. Tapi mencintai Adi bukan kelemahan, itu adalah kekuatan terbesar saya. Namun sekarang kekuatan itu menghancurkan saya. Pagi berikutnya, Adi datang. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Kenapa kamu lakukan ini tanpa bilang aku dulu, tanyanya, suaranya gemetar. Saya memeluknya, merasakan hangat tubuhnya yang familiar, tapi ada keraguan di sana. Aku lelah bersembunyi, Adi. Kita pantas bahagia. Dia mengangguk, tapi saya bisa merasakan retakan di antara kami. Di luar, demonstrasi kecil mulai muncul di depan stasiun, orang-orang memegang spanduk yang mengecam saya. Saya adalah idola mereka kemarin, sekarang musuh. Hati saya sakit, bukan karena kehilangan ketenaran, tapi karena takut kehilangan Adi. Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan? Hari-hari berikutnya adalah neraka. Keluarga saya di desa menelepon, ibu menangis histeris. Kamu bikin malu keluarga, Arya. Ayahmu sakit hati. Ayah tidak bicara apa-apa, hanya diam yang lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Saya ingat saat kecil, ayah membawa saya ke sawah, mengajari saya bertarung untuk melindungi kehormatan. Sekarang kehormatan itu hilang di mata mereka. Saya merasa sendirian, terombang-ambing dalam lautan penolakan. Adi mencoba menghibur, tapi saya melihat dia mulai ragu. Kita bisa pindah ke Bali, mulai baru, katanya. Tapi di dalam hati, saya tahu itu tidak semudah itu. Konflik batin saya semakin dalam, apakah saya egois? Apakah saya menghancurkan hidup orang-orang yang saya cintai? Di tengah kekacauan itu, saya mulai menerima pesan dukungan dari orang asing. Seorang pemuda dari Surabaya menulis, terima kasih telah berani. Kamu beri harapan pada kami. Itu menyentuh, tapi tidak cukup untuk menyembuhkan luka. Saya mulai minum lebih banyak, menghindari cermin karena takut melihat kegagalan di wajah saya. Adi semakin jauh, sering pulang larut malam. Kerja lembur, katanya. Tapi saya curiga. Pikiran gelap merayap, apakah dia takut terlibat? Apakah cinta kami hanya ilusi? Saya berbaring di tempat tidur, memeluk bantal, berbisik pada diri sendiri, kamu bodoh, Arya. Kamu pikir dunia siap?
Tidak, dan sekarang kamu bayar harganya. Suatu malam kami bertengkar hebat. Kamu tidak paham betapa sulitnya bagiku, bentak saya. Adi balas, aku juga menderita. Tapi kamu yang memutuskan sendirian. Air mata mengalir, dan untuk pertama kalinya, saya merasa hubungan kami retak. Dia pergi meninggalkan saya dalam kesunyian. Saya duduk di lantai, memegang otot kami di Pantai Anyer, di mana kami pertama kali mengakui perasaan. Kenapa harus begini, gumam saya. Konflik inner semakin kuat, antara penyesalan dan kebanggaan. Saya ingin mundur waktu, tapi tahu itu mustahil. Di luar jendela, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis atas nasib saya. Keesokan harinya, berita semakin buruk. Mantan manajer saya mengumumkan bahwa saya dikeluarkan dari Ederasi Gulat. Tidak ada tempat untuk orang seperti dia, katanya di wawancara. Saya merasa seperti ditampar. Semua kerja keras saya, keringat dan darah di ring, sia-sia. Saya berjalan-jalan di Monas, mencoba mencari ketenangan, tapi orang-orang menatap sinis. Di dalam hati, saya berteriak, aku masih manusia. Aku masih Arya yang dulu. Tapi siapa yang mendengar? Adi tidak kembali malam itu. Saya meneleponnya berulang kali, tapi Oicemail. Rasa takut kehilangan semakin besar, mencengkeram dada saya seperti cakar. Akhirnya, dia muncul 2 hari kemudian, wajahnya lesu. Aku butuh waktu, katanya. Kami duduk di soa, saling pandang. Aku cinta kamu, Arya. Tapi ini terlalu berat. Kata-katanya seperti pisau. Saya memegang tangannya, merasakan getar. Kita bisa lewati ini bersama. Tapi di mata dia ada keraguan. Malam itu kami tidur terpisah, dan saya terjaga, memikirkan masa depan yang gelap. Apakah ini akhir? Atau awal dari sesuatu yang lebih buruk? Hati saya penuh konflik antara harapan dan keputusasaan. Hari berganti minggu, dan saya mulai jatuh ke lubang hitam. Tidak ada pekerjaan, tidak ada teman. Saya menghabiskan waktu di kamar, membaca komentar online yang menghancurkan. Mati saja, tulis seseorang. Itu membuat saya berpikir, apakah layak hidup seperti ini? Adi mencoba, tapi saya tahu dia mulai menjauh. Suatu hari, dia bilang, aku dapat tawaran kerja di Singapura. Mungkin kita pisah sementara. Hati saya hancur. Ini pengkhianatan. Atau hanya realitas? Saya menangis sendirian meratapi pilihan saya. Kenapa aku coming out? Kenapa tidak diam saja, gumam saya. Konflik batin mencapai puncak, membuat saya merasa seperti pecundang terbesar. Tapi di tengah kegelapan itu, sebuah pesan datang dari alamat tak dikenal. Pak Arya, saya ans Anda. Jangan menyerah. Itu dari seorang anak laki-laki bernama Riko, 12 tahun, dari Bandung. Pesannya sederhana, tapi menyentuh. Saya balas, terima kasih, nak. Kamu baik sekali. Itu awal dari sesuatu yang tak terduga. Riko cerita bahwa dia juga merasa berbeda, dan pengakuan saya memberi dia keberanian. Kami chatting setiap hari, dan perlahan dia menjadi cahaya kecil dalam hidup saya. Pak, Anda pahlawan saya, katanya. Hati saya hangat, tapi masih penuh luka dari Adi. Adi akhirnya pergi ke Singapura. Ini untuk kita, katanya sebelum berangkat. Tapi saya tahu itu bohong. Air mata saya mengalir saat pesawatnya lepas landas. Sendirian lagi. Pikiran saya berputar, apakah cinta sejati ada? Atau hanya mimpi? Riko menelepon, Pak, jangan sedih. Saya ada di sini. Suara anak itu polos, tapi kuat. Dia cerita tentang sekolahnya, tentang bullying karena dia lembut. Tapi setelah lihat Pak Arya, saya bilang pada diri sendiri, saya bisa kuat. Itu membuat saya menangis. Mungkin inilah tujuan dari semuanya. Minggu-minggu berikutnya, saya fokus pada Riko.
Kami ideal, saya beri nasihat. Jadilah diri sendiri, nak. Jangan takut. Tapi di dalam, saya hipokrit karena saya sendiri takut. Adi jarang hubungi, hanya pesan singkat. Saya merasa dikhianati. Kenapa dia pergi, tanya hati saya. Konflik semakin dalam, antara marah dan rindu. Suatu hari, Riko bilang, "Pak, ayah saya tahu tentang saya." Dia marah besar. Hati saya sakit mendengarnya. "Tenang, nak. Saya bantu." Saya naik kereta ke Bandung bertemu Riko di taman. Dia kecil, mata berbinar. "Terima kasih, Pak. Kami bicara lama dan untuk pertama kalinya setelah coming out, saya merasa berguna." Tapi masalah belum selesai. Ayah Riko muncul, wajah marah. "Kamu yang pengaruh anak saya," bentaknya. Saya berdiri tegar, saya hanya bantu dia jadi dirinya sendiri. Pertengkaran sengit, tapi Riko berdiri di depan ayahnya, "Ayah, aku gay." Dan Pak Arya beri aku keberanian. Ayahnya terdiam, air mata mengalir. Itu momen emosional. Saya pulang dengan hati campur aduk. Apakah ini penebusan? Atau hanya ilusi sementara? Kembali ke Jakarta, pikiran saya semakin kalut. Adi menelepon malam itu, suaranya dingin. "Aku ketemu orang baru di sini." Kata-katanya seperti petir menyambar. Pengkhianatan itu nyata sekarang. "Kenapa, Adi?" "Setelah semua yang kita lewati," tanya saya, suara gemetar. Dia diam sejenak, lalu, "Ini terlalu berat, Arya." "Ma." Telepon mati dan saya ambruk di lantai, menangis seperti anak kecil. Hati saya hancur berkeping-keping. "Aku percaya padamu," bisik saya pada kegelapan. Konflik batin mencapai titik baru, marah pada Adi, tapi lebih marah pada diri sendiri karena terlalu naik. Pagi harinya, saya bangun dengan mata bengkak. Riko kirim pesan, "Pak, ayah mulai bicara dengan saya." "Terima kasih." Itu sedikit obat, tapi luka dari Adi terlalu dalam. Saya ingat momen kami pertama bertemu, di gym itu, ketika dia sentuh bahu saya dan bilang, "Kamu kuat, Arya." Sekarang, kekuatan itu hilang. Saya berjalan ke gym lama, tapi pemiliknya menolak saya masuk. "Ma, tapi reputasi." Saya berdiri di luar, hujan deras lagi, merasakan dingin menembus tulang. "Hidup ini adil?" tanya hati saya. "Tidak, tapi saya harus bertahan." Hari-hari berikutnya, saya mulai volunteering di komunitas di Jakarta. Di sana, saya bertemu orang-orang seperti saya, cerita mereka mirip, penolakan, kesepian. Seorang pria tua cerita tentang kehilangan keluarga 20 tahun lalu. "Tapi sekarang, aku bahagia dengan diri sendiri," katanya. Itu memberi harapan, tapi masih, bayang Adi menghantui. Saya mimpi buruk tentang dia dengan orang lain, bangun berkeringat. Kenapa aku tidak bisa lupakan, gumam saya. Konflik inner, antara move on dan bertahan pada kenangan. Riko datang ke Jakarta dengan ayahnya. Kami bertemu di KAI. Ayah Riko, Pak Budi, meminta maaf. "Saya salah. Terima kasih telah bantu anak saya." Riko tersenyum lebar. "Pak Arya pahlawan." Hati saya hangat. Kami bicara lama tentang penerimaan. Pak Budi cerita tentang masa mudanya, ketika dia sembunyikan perasaan pada teman. "Jangan seperti saya, Riko." Itu momen mendalam. Saya merasa seperti menemukan keluarga baru. Tapi malam itu saja kembali sendirian memikirkan Adi. Apakah dia bahagia sekarang? Rindu menyiksa. Beberapa minggu kemudian berita buruk datang. Ederasi Gulat mengadakan konferensi pers, mengecam saya lagi. Media sosial meledak. Saya dapat ancaman mati. Takut merayap. Saya sembunyi di apartemen, tirai tertutup. Riko menelepon, "Pak, jangan takut. Saya doakan." Suaranya polos membuat saya menangis. "Kamu lebih kuat dariku, nak."
Di dalam, saya bertanya, apakah ini layak? Coming out membawa penderitaan, tapi juga harapan untuk generasi seperti Rico. Adi kirim pesan tiba-tiba, aku kangen. Hati saya berdegup. Kenapa sekarang balas saya? Dia bilang, aku salah. Mau pulang. Tapi saya ragu. Pengkhianatan itu masih sakit. Kami bicara panjang lebar ya Ideo. Wajahnya lesu. Aku takut, Arya. Ma. Air mata mengalir di kedua sisi. Aku masih cinta kamu, katanya. Konflik batin saya meledak, makan atau tidak. Cinta atau dendam. Akhirnya, saya setuju bertemu. Dia pulang ke Jakarta. Kami bertemu di taman tempat aurit kami. Makan aku, katanya, memeluk saya. Saya dorong dia pergi. Kamu tinggalkan aku saat aku butuh, bentak saya. Pertengkaran hebat, emosi meluap. Aku panik, balasnya. Kami duduk menangis bersama. Kita mulai lagi, tanyanya. Saya diam, hati terbelah. Rico tahu tentang ini. Pak, makan dia jika masih cinta. Nasihat anak 12 tahun itu bijak. Saya renungkan malam panjang. Apakah aku bisa percaya lagi, gumam saya. Pagi harinya, saya hubungi Adi. Kita coba lagi, tapi pelan-pelan. Dia senang. Tapi di dalam, keraguan masih ada. Hidup mulai membaik. Saya dapat tawaran jadi pembicara di acara LG. Di sana, saya cerita pengalaman. Penonton tepuk tangan. Rico hadir, bangga. Pak, luar biasa. Setelah itu, saya dan Adi jalan-jalan di pantai. Tapi tiba-tiba sekelompok orang mendekat memaki kami. Pergi dari sini. Kami lari, hati berdegup. Ini realitas kita, kata Adi. Saya mengangguk, tapi sakit. Malam itu, kami bertengkar lagi. Kenapa kamu kembali jika masih takut, tanya saya. Aku cinta kamu, balasnya. Tapi saya lihat kebohongan di matanya. Ternyata dia kembali karena kasihan. Pengkhianatan kedua. Saya usir dia. Pergi. Hati saya hancur lagi, lebih dalam. Rico datang besoknya. Pak, jangan sedih. Saya ada. Kami bicara, dia cerita mimpi jadi pegulat seperti saya. Tapi gay juga. Saya tersenyum. Kamu bisa, nak. Itu memberi tujuan baru. Saya mulai latih Rico ia online. Ayahnya dukung. Konflik batin saya berganti dari keputusasaan ke harapan. Tapi masalah muncul. Sekolah Rico tahu tentang orientasinya, bullying meningkat. Rico depresi. Pak, saya mau mati. Kata itu hantam saya. Saya ke Bandung segera. Bertemu Rico, peluk dia. Jangan, nak. Kamu penting. Kami bicara malam panjang, saya cerita penderitaan saya. Bertahanlah. Ayahnya ikut, kami jadi tim. Kembali ke Jakarta, saya renungkan. Adi hilang lagi. Tapi sekarang fokus pada Rico. Saya mulai kampanye online untuk hak LG. Respons campur, tapi dukungan bertambah. Hati saya mulai sembuh berkat Rico. Suatu hari, mantan sponsor hubungi. Kami salah. Mau kerjasama lagi. Saya tolak. Saya punya jalan baru. Bangga pada diri sendiri. Konflik inner, dari korban ke pemenang. Rico kirim ideo, dia menang kompetisi kecil. Terima kasih, Pak. Air mata bahagia. Ini penebusan saya. Kegelapan semakin pekat setelah Adi pergi untuk kedua kalinya. Saya duduk di balkon, menatap lampu kota Jakarta yang berkedip, tapi hati saya gelap gulita. Kenapa aku selalu percaya, bisik saya pada angin malam. Pengkhianatan itu bukan hanya dari Adi, tapi dari dunia yang seolah membenci keberadaan saya. Setiap malam, mimpi buruk datang, saya diring, tapi lawan adalah wajah-wajah marah keluarga, teman, Adi.
Saya kalah telak, tergeletak sendirian. Bangun dengan keringat dingin, saya bertanya, apakah ini hukuman atas keberanian saya? Rico menjadi penyelamat kecil saya. Setiap hari, kami chatting. Dia cerita tentang sekolah, tentang teman yang mulai terima dia. Pak, berkat cerita Anda, saya punya sahabat sekarang. Kata-katanya seperti obat penawar. Tapi di dalam, luka masih menganga. Saya mulai menulis diari, menuangkan emosi, aku lelah berjuang. Tapi untuk Rico, aku harus kuat. Konflik batin semakin intens, antara menyerah dan bertahan. Suatu pagi, berita mengejutkan, sebuah grup konservatif mengadakan demonstrasi besar menentang LGBTI, menyebut nama saya sebagai contoh buruk. Oto saya dibakar di jalan. Hati saya sakit luar biasa. Mengapa mereka benci begini, gumam saya. Saya hubungi Rico, nak, hati-hati ya. Dia balas, Pak, kita lawan bersama. Keberanian anak itu malah membuat saya malu pada kelemahan saya. Adi muncul lagi, ia pesan, aku menyesal. Bisa kita bicara? Saya abaikan. Tapi malamnya, dia datang ke apartemen. Arya Please. Wajahnya penuh penyesalan. Kami duduk, dia cerita tentang hidupnya di Singapura, tentang orang baru yang ternyata bohong. Aku sadar, hanya kamu yang aku cinta. Air mata mengalir. Saya ingin percaya, tapi pengkhianatan terlalu dalam. Pergi, Adi. Aku capek. Dia pergi, meninggalkan saya dalam kesedihan yang lebih dalam. Esok harinya, Rico bilang ayahnya ingin ajak saya ke acara keluarga. Saya ke Bandung. Di sana, Pak Budi sambut hangat. Anda ubah hidup kami. Rico peluk saya. Kami makan malam, bicara tentang masa depan. Saya mau jadi seperti Pak, berani. Hati saya meleleh. Tapi di kereta pulang, pikiran gelap kembali, apakah aku layak jadi teladan? Aku sendiri hancur. Kampanye online saya semakin besar. Saya dapat undangan bicara di universitas. Di sana, mahasiswa bertanya, bagaimana bertahan setelah kehilangan segalanya. Saya jawab, dengan menemukan tujuan baru. Tapi di dalam, saya ragu. Setelah acara, seorang pemuda mendekat, terima kasih. Saya juga gai, dan cerita Anda selamatkan saya. Itu menyentuh, tapi luka Adi masih ada. Malam itu, Adi telepon lagi. Aku tidak bisa tanpa kamu. Kami bicara berjam-jam. Dia janji berubah. Konflik batin, makan atau tutup buku. Akhirnya, saya setuju bertemu lagi. Di KAE, dia bawa bunga. Makan aku, Arya. Kami peluk, tapi saya rasakan ada yang hilang. Cinta kami retak. Hidup berlanjut, tapi demonstrasi semakin sering. Saya dapat ancaman. Takut saya pindah ke tempat baru. Rico khawatir, Pak, jaga diri. Saya latih dia gulat ya, ideo itu jadi terapi bagi saya. Kamu kuat, nak. Tapi di dalam, saya lemah. Suatu hari, Adi ajak jalan. Kami ke Pegunungan Bogor. Di sana, dia bilang, mari kawin di luar negeri. Hati saya berdegup. Tapi tiba-tiba, sekelompok pemuda serang kami. Homo. Pukulan mendarat. Saya lawan, tapi kami babak belur. Di rumah sakit, Adi pegang tangan saya. Ini karena aku. Air mata kami campur. Polisi datang, tapi minim bantu. Kasus sensitif. Saya marah. Kita manusia juga. Konflik masyarakat, hati saya semakin besar. Rico datang kunjung bawa gambar. Get well, Pak. Itu menghangatkan. Setelah pulih, Adi semakin dekat. Tapi saya lihat dia masih ragu. Suatu malam, dia bilang, mungkin kita pisah baik. Pengkhianatan ketiga. Saya pecah. Pergi selamanya. Dia pergi dan saya ambruk. Rico tahu, dia datang dengan ayahnya.
Pak, kami keluarga Anda sekarang. Mereka ajak saya tinggal di Bandung sementara. Di sana saya mulai sembuh. Riko latih gulat sungguhan. Anda guru terbaik. Hati saya mulai cerah. Tapi berita datang, Adi kecelakaan di Singapura. Hati saya hancur. Saya terbang ke sana. Di rumah sakit, dia lemah. Ma, Arya. Aku cinta kamu. Kami bicara, makan satu sama lain. Tapi dokter bilang dia tidak selamat. Adi meninggal malam itu. Saya menangis di pelukannya, kenapa begini? Pulang ke Indonesia, saya rusak total. Riko sambut, Pak, dia pasti bangga. Tapi kesedihan menyelimuti. Konflik batin, kehilangan cinta sejati. Minggu-minggu berikutnya, saya fokus pada Riko. Kampanye saya semakin kuat. Saya tulis buku tentang pengalaman. Launching di Jakarta ramai. Riko bicara, Pak Arya selamatkan saya. Tepuk tangan meriah. Tapi di dalam, luka Adi abadi. Saya renungkan di makamnya saat kunjung. Aku makan kamu. Harapan baru muncul berkat Riko. Kematian Adi seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Setiap pagi, saya bangun dengan dada sesak, mengingat senyumnya yang hilang selamanya. Kenapa kamu pergi, Adi? Kenapa tinggalkan aku dalam penyesalan ini, bisik saya pada otot kami. Pengkhianatan sebelumnya terasa remeh dibanding kehilangan ini. Saya merasa bersalah, jika tidak coming out, mungkin dia masih hidup. Konflik batin mencapai puncak, antara menyalahkan diri dan menerima takdir. Riko menjadi jangkar saya. Dia datang setiap akhir pekan ke Jakarta. Pak, jangan sedih terus. Adi pasti ingin Pak bahagia. Kata-kata anak itu seperti balsem. Kami latih gulat di taman, dia semakin mahir. Somedai, saya juara seperti Pak. Saya tersenyum, tapi air mata mengalir di dalam. Kamu lebih baik dariku, nak. Kampanye saya meledak setelah buku terbit. Wawancara tapi kali ini dukungan lebih banyak. Seorang selebriti dukung saya. Tapi demonstrasi masih ada. Suatu hari, batu dilempar ke jendela apartemen saya. Takut, saya hubungi polisi, tapi lambat. Ini negeri kita, gumam saya marah. Pak Budi ajak saya tinggal permanen di Bandung. Saya setuju. Di sana, hidup lebih tenang. Saya ajar gulat di klub kecil. Anak-anak seperti Riko datang mencari inspirasi. Pak, cerita dong tentang coming out. Saya cerita dengan emosi meluap. Mereka dengar, mata berbinar. Tapi malam-malam, kesepian datang. Saya mimpi Adi, kami bahagia. Bangun, realitas hantam. Aku rindu kamu, bisik saya. Konflik, moe on atau selamanya terjebak. Riko perhatikan. Pak, cari teman baru. Saya geleng. Belum siap. Tapi dia perkenalkan saya pada temannya, seorang guru bernama Dimas. Dimas ramah, mata hangat seperti Adi. Kami bicara tentang hidup, tentang perjuangan. Anda berani sekali, katanya. Hati saya bergetar, tapi takut. Suatu hari, demonstrasi besar di Bandung. Mereka target klub saya. Tutup. Jangan rusak anak-anak. Saya berdiri di depan, ini tempat aman. Polisi datang, bubarkan. Tapi Riko terluka kecil. Hati saya sakit. Ma, nak. Dia tersenyum, Pak lindungi saya. Setelah itu, Dimas datang bantu. Saya dukung Anda. Kami semakin dekat. Suatu malam, dia bilang, saya suka Anda, Arya. Hati saya campur aduk. Aku masih ingat Adi. Dia paham pelan-pelan. Konflik batin, trahisi kenangan Adi. Atau beri kesempatan baru. Riko dukung. Pak, Adi ingin Pak bahagia. Saya renungkan lama. Akhirnya, saya ajak Dimas jalan.
Di pegunungan kami bicara hati ke hati. Aku takut dikhianati lagi. Dia pegang tangan saya, aku janji setia. Hidup mulai cerah. Klub berkembang, anak-anak datang. Saya jadi ayah angkat bagi mereka. Tapi berita datang, keluarga saya hubungi. Ibu bilang, kami kangen. Hati saya meleleh. Saya ke desa, mereka sambut tangis. Makan kami, nak. Rekonsiliasi emosional. Tapi ayah masih diam. Ayah, aku tetap anakmu. Dia angguk, air mata. Itu momen besar. Dengan Dimas, cinta baru tumbuh. Tapi tiba-tiba mantan Adi dari Singapura hubungi. Adi sebenarnya ingin putus sebelum kecelakaan. Pengkhianatan postmortem. Hati saya hancur lagi. Kenapa bilang sekarang? Dimas hibur, lepaskan masa lalu. Riko tahu Pak fokus pada kami. Dia menang kompetisi gulat pertama. Ini untuk Pak. Bangga luar biasa. Konflik menyusut, diganti harapan. Saya dan Dimas resmi pacaran. Dia pindah ke Bandung. Hidup bahagia, tapi luka lama sesekali muncul. Suatu hari, ancaman besar, grup radikal rencana serang acara saya. Polisi beritahu. Takut, tapi saya lanjut. Di acara, ribuan datang dukung. Riko bicara, jangan takut pada cinta. Tepuk tangan. Malam itu, Dimas peluk saya. Kamu pahlawan. Hati saya penuh. Tapi mimpi Adi datang lagi. Makan aku. Saya bangun, menangis. Dimas hibur. Konflik akhir, terima masa lalu untuk masa depan. Dengan Dimas di sisi, hidup seperti mimpi baru, tapi bayang Adi masih menghantui. Setiap sentuhan Dimas, saya bandingkan dengan Adi. Apakah ini nyata, bisik hati saya. Pengkhianatan masa lalu membuat saya ragu. Suatu malam, kami bertengkar. Kamu masih cinta Adi, bentak Dimas. Saya diam, karena benar. Ma, kata saya. Dia pergi marah. Sendirian saya renungkan, apakah aku pantas bahagia lagi? Riko perhatikan perubahan saya. Pak, jangan biarkan masa lalu rusak sekarang. Bijak sekali untuk anak 12 tahun. Dia cerita tentang crus pertamanya, seorang teman laki-laki. Saya takut, tapi ingat Pak. Saya hibur, berani, nak. Tapi hipokrit karena saya sendiri pengecut. Esok, Dimas kembali. Aku cinta kamu, Arya. Mari lewati bersama. Kami makan satu sama lain. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Kami jalan ke Bali, liburan pertama. Di pantai, dia bilang mau kawin somedai. Hati saya berbunga. Ya. Tapi kembali, masalah datang. Buku saya diboikot oleh kelompok konservatif. Penjualan turun. Saya depresi. Semua sia-sia. Dimas hibur, tidak, kamu ubah banyak hidup. Riko menang kompetisi nasional kecil. Pak, ini berkat Anda. Saya hadir, bangga. Ayahnya peluk saya. Terima kasih atas anak saya. Konflik batin dari ragu ke yakin. Saya mulai terapi, cerita tentang Adi. Terapis bilang, lepaskan. Perlahan saya bisa. Suatu hari, keluarga Adi hubungi. Adi tinggalkan surat untukmu. Di surat, Arya, ma atas segalanya. Cinta kita abadi. Air mata mengalir. Dimas baca juga, dia ingin kamu bahagia. Itu penutupan. Hidup semakin baik. Klub gulat saya resmi, dukungan pemerintah kecil. Anak-anak seperti Riko berkembang. Tapi klimaks datang, demonstrasi besar anti di Jakarta. Mereka rencana serang saya. Polisi lindungi, tapi saya bicara di podium. Cinta bukan dosa. Masa marah, lempar batu. Saya terluka. Di rumah sakit, Dimas dan Riko di sisi.
Pak, jangan tinggalkan kami, kata Riko. Pulih, saya lebih kuat. Media dukung saya sekarang. Pahlawan hak asasi. Dengan Dimas, kami rencana adopsi Somedai. Riko seperti anak kami. Konflik akhir hilang diganti kedamaian. Akhirnya, setelah badai panjang, saya menemukan pelabuhan. Dengan Dimas, kami bangun hidup baru di Bandung. Setiap pagi, kami minum kopi bersama, bicara mimpi. Kamu cahaya saya, katanya. Hati saya penuh, luka Adi jadi kenangan manis. Riko tumbuh jadi remaja kuat, juara gulat junior. Pak, tanpa Anda, saya hilang. Kami seperti keluarga. Kampanye saya global, bicara di forum internasional. Indonesia mulai berubah pelan. Keluarga saya datang kunjung, ayah peluk saya. Bangga padamu, nak. Hidup penuh harapan. Saya tulis buku kedua tentang penebusan. Di akhir, saya renungkan coming out hilangkan segalanya, tapi beri lebih banyak. Riko selamatkan saya seperti saya selamatkan dia. Konflik berakhir, hanya cinta tetap.